pertama adalah formulir kajian awal yang berisi tentang keluhan utama pasien, pemeriksaan penunjang dan pemeriksaan fisik, dan juga data psikologis pasien. Kedua, ada formulir tindakan pasien yang berisi tentang rencana tindakan pasien, diagnosisnya, laporan tindakan, dan tindakan apa yang akan diberikan oleh dokter, dan tanda tangan dokter. Ketiga, ada formulir persetujuan tindakan medis. Keempat, ada catatan perkembangan pasien yang diisi oleh dokter dan tenaga kesehatan lainnya, akan dengan subjektif, objektif, planning, dan assessment. Terakhir ada formulir resume medis yang dimulai dari awal pasien datang hingga sampai pasien pulang. Klasifikasi rekam medis. Definisi. Problem Oriented Medical Record merupakan suatu sistem yang memberikan cara dokumentasi menurut sistem untuk merefleksikan pikiran logis dokter yang memimpin perawatan pasien. Dalam hal ini, dokter menentukan dan mengikuti setiap masalah klinis dan mengorganisasikannya untuk pemecahan masalah. Pengetahuan tentang metode pencatatan yang berpusat pada pemecahan masalah klien dengan pendekatan pada tahap proses pelayanan medis dan keperawatan. Manfaat klasifikasi rekam medis. Yang pertama adalah meningkatkan mutu asuhan pasien karena informasi yang terkandung di dalam formulir rekam medis dapat berkesinambungan dari bagian satu dengan bagian lainnya serta dapat diakses dari waktu ke waktu berikutnya. Yang kedua adalah meningkatkan pengetahuan dan pendidikan tenaga medis dan perawat karena semua data dan informasi pelayanan kepada pasien pada penyakit yang sama dapat dibaca dan dilihat secara menyeluruh dan sistematis. Yang ketiga adalah memudahkan evaluasi pelayanan klinis yang dilakukan dokter dan perawat karena data yang tercatat sebutir artis dan logis mengikuti pemikiran mereka. Dan yang terakhir ataupun yang keempat, memudahkan dilakukan adaptasi adanya perubahan teknologi dengan pendekatan POMR sesuai dengan logika pemikiran elektronik akan lebih familiar atau dikenal sebagai pengguna formulir. Untuk komponen ada database meliputi yang pertama ada identitas pribadi dan sosial pasien, yang kedua ada keluhan utama, yang ketiga ada penyakit saat ini, keempat ada riwayat penyakit terdahulu, yang kelima review sistem meta tubuh seperti pernapasan, kardiovaskular, pencernaan, dan seterusnya. Yang keenam ada hasil pemeriksaan fisik, yang ketujuh hasil pemeriksaan penunjang, yang ke-8 diagnosis utama, komplikasi komorbid. Yang ke-9 ada pengobatan dan tindakan, yang 10 perkembangan pasien. Selanjutnya ada problem list informasi, ini terletak di halaman depan agar dapat mudah diperiksa. Ia meliputi yang pertama gejala yang dikeluhkan, yang kedua penemuan normal dan abnormal dari tubuh dan keadaan pasien, yang ketiga penetapan diagnosis secara spesifik, yang keempat tambahan dan perubahan masalah pasien dan waktu munculnya masalah baru serta selesainya masalah yang selalu. Yang kelima adalah masalah-masalah yang sudah teratasi ditandai dengan selesai dan waktunya, tak boleh dihapus, dan dari daftar masalah untuk memudahkan pembaca daftar masalah kemudian akan dilakukan pemecahan masalah, maka setiap masalah diberi judul dan nomor masalah. Lalu ada initial plan berisi yang pertama rencana tindakan yang akan dilakukan setelah mempelajari keadaan pasien berdasarkan daftar masalah. Yang kedua rencana-rencana yang spesifik untuk setiap masalah di garis bawahi yang terbagi 3 kelompok, yaitu informasi lebih lanjut tentang diagnosis dan penanganannya. Yang kedua terapi yang diberikan. Yang ketiga anjuran nasihat sebagai pendidikan kepada pasien. Lalu yang terakhir setiap rencana diberikan nomor sesuai dengan masalah di atasnya. Dan yang terakhir ada progress note berisi tentang yang pertama catatan berkembangnya untuk semua masalah yang dihadapi pasien, yang kedua ringkasan setelah pasien sembuh, yang ketiga uraian narasi, dan yang terakhir lembaran alur.